Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, dan selamat kembali kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, kita mau mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Yuk kakak undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ucapkan selamat pagi kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan kiranya Tuhan mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama pujian ini ya. Akan selamat pagi Bapa. Dan Kau membangunkan kami pada saat pagi ini, dan kami mau beribadah kepada Tuhan. Itu semua hanya oleh karena kasih Tuhan, karena Tuhan mencintai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan sehingga kami bisa dapat beribadah dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Kami mau mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami membawa hidup kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau mau mengampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami, dan Kau sendiri yang mau melayakkan kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh datang kepada Tuhan pagi ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan ada di tempat kami masing-masing beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, hidup kami, untuk sepenuhnya kami persembahkan kepada Tuhan. Jalan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, semuanya masih ada yang ngantuk nggak? Nggak boleh ada yang ngantuk ya. Semuanya kita mau mempersiapkan hati kita yang terbaik, hidup kita yang terbaik untuk memuji nama Tuhan. Kakak ajak kita semua tetap bangkit berdiri, jangan ada yang duduk dulu ya. Kita mau semangat dalam memuji Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Semuanya nyanyi dengan gerakan ya. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku.
Buka Alkitab, lalu ku baca. Hadirkan keterangan firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, kita sudah selesai memuji Tuhan dan kita mau percaya bahwa Tuhan disenangkan dengan pujian yang kita naikkan. Sebentar, kita mau mempersiapkan tanah hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita minta pertolongan pribadi Roh Kudus yang manis untuk menjadikan tanah hati kita tanah hati yang paling baik, sehingga kita boleh dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan satu pujian yang berkata, Roh Kudus yang manis. Kita mau menyanyikan bersama-sama dengan bersungguh-sungguh, minta pertolongan pribadi Roh Kudus untuk menemukan hati kita, menemukan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mulai dari awal ya, katakan Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kembali kata Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Doa semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan telah mengurapi kehidupan kami masing-masing. Kami sudah menyampaikan pujian, menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mempersiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Kiranya Engkau mau memberikan telinga yang dengar-dengaran, hati yang siap menerima taburan benih firman Tuhan. Jadikan tanah hati kami tanah hati yang paling baik untuk menerima firman Tuhan. Dan kiranya Engkau mengurapi guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui kehidupannya Tuhan. Kami telah siap, kami mau mendengarkan
apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah selesai memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mempersiapkan telinga kita dan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tapi sebelum menerima firman Tuhan, kakak mau ajak kita bermain sedikit. Kalian dengarkan perkataan kakak dan lakukan apa yang kakak perintahkan ya. Coba kita, tapi untuk mendengar kita membutuhkan apa? Membutuhkan apa ini namanya? Iya betul, kita membutuhkan telinga untuk mendengar. Sekarang dengarkan aba-aba kakak baik-baik dan lakukan apa yang kakak perintahkan ya. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 4 kali. Terus sekarang semuanya pegang pundaknya. Setelah itu boleh diputar-putar pundaknya. Terus sekarang semuanya ucapkan haleluya. Nah, pinter-pinter semuanya. Walaupun kakak nggak lihat, kakak tahu kalian mendengarkan dengan baik. Telinganya digunakan untuk mendengarkan aba-aba kakak, perintah kakak. Nah, dengan telinga kita bisa mendengar banyak hal. Contohnya apa kak? Kita bisa mendengarkan orang berbicara. Kita bisa mendengarkan orang tertawa, orang menangis, orang bernyanyi. Terus kita bisa dengar suara tukang es krim. Terus kita bisa dengar suara abang bakso. Terus kita bisa dengar apa lagi ya? Betul, kita bisa mendengarkan nasihat mama dan papa. Ada satu lagi. Kita bisa mendengarkan suatu hal yang sangat penting. Ini semua harus kalian dengarkan. Harus kalian dengarkan. Bukan cuma kalian, kakak juga, semua orang harus mendengarkan ini. HARUS, harus. Kira-kira apa ya? Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang semuanya duduk yang manis. Siapkan telinganya, hatinya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kakak mau tanya, kalau kita mau sehat, kalau kita mau jadi kuat, tubuh kita itu membutuhkan apa sih? Nih, kakak punya nih. Kakak tahu nih salah satunya nih. Ini adalah vitamin C. Tubuh kita ini membutuhkan vitamin untuk menjadi sehat, menjadi kuat. Selain vitamin, apalagi ayo kita harus rajin olahraga. Terus apalagi nih? Nih, wortel ini salah satu jenis sayuran. Kita harus rajin makan sayur. Terus biar sehat nih, ada apa nih? Susu, kita harus rajin minum susu supaya tubuh kita tetap sehat. Terus sama apa lagi nih? Kita harus tidur yang cukup supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat. Nah, nih di sini kakak ada buku. Kalian tahu nggak ini buku apa namanya? Ada tulisannya nih. Alkitab. Siapa di sini yang punya Alkitab? Adik-adik semua beberapa pasti sudah pernah punya Alkitab ya. Menurut kalian Alkitab ini penting atau enggak? Penting atau enggak? Jawabannya sangat penting. Kenapa Alkitab ini sangat penting? Isinya apa sih kira-kira di dalam Alkitab ini? Kalian sudah pernah baca Alkitab kan? Isinya apa? Dalam Alkitab ini terdapat cerita-cerita dan nasihat-nasihat Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus baik banget. Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada kalian, kepada kakak, kepada semua manusia, sehingga dia memberikan Alkitab ini. Di dalam Alkitab ini terdapat banyak cerita dan nasihat Tuhan untuk kehidupan kita. Melalui Alkitab, kita dapat tahu perbuatan-perbuatan apa saja yang disukai Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan,
Dan perbuatan-perbuatan apa saja yang membuat Tuhan sedih, yang membuat Tuhan itu menjadi kecewa atas kehidupan kita, yang membuat kehidupan kita itu berdosa di hadapan Tuhan. Kita tahu perbuatan kita itu berdosa atau tidak karena kita membaca firman Tuhan. Nah, kalau misal Tuhan Yesus itu ingin semua manusia itu hidup berbahagia. Tuhan Yesus itu sayang semua manusia. Dan Tuhan Yesus ingin bahwa semua manusia itu bisa tetap dekat hidupnya, bisa akrab sama Tuhan. Tapi, kalau misalkan kita melakukan dosa, contohnya, kalau misalkan kita berbohong, kira-kira kita bisa dekat dengan Tuhan gak ya? Jawabannya adalah tidak. Kita nggak bisa dekat-dekat dengan Tuhan karena kita sudah berdosa. Walaupun kita berdosa, Tuhan Yesus sayang sama kita. Tapi kita nggak bisa dekat-dekat sama Tuhan. Karena apa? Karena ada dosa yang menghalangi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Pribadi Tuhan itu adalah pribadi yang suci, kudus, tanpa dosa. Tidak bisa dihampiri oleh manusia yang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kita Alkitab untuk kita baca, supaya kita tahu, kita mengerti apa saja yang perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana saja perbuatan-perbuatan yang digolongkan dalam dosa. Makanya kakak bilang tadi Alkitab itu sangat penting. Alkitab itu sama seperti sayur ini, sama seperti vitamin, sama seperti susu ini. Kalau misalkan sayur, susu, dan vitamin tadi membuat tubuh kita kuat. Alkitab juga sama, maksudnya membuat tubuh kita kuat, Kak. Jadi kalau kita nggak makan sayur, nggak minum susu, asalkan kita baca Alkitab, kita menjadi kuat. Bukan itu. Kalau sayur-sayuran, susu, dan vitamin membuat tubuh kita yang kuat. Tapi kalau kita membaca Alkitab, kita mempunyai kerohanian yang kuat. Kuat untuk apa? Kuat untuk melawan godaan iblis. Saat iblis berkata kepada kita, "Gak apa-apa, bohong aja sedikit, mama papa kamu gak tahu." Tapi karena kita rajin baca Alkitab, kita bisa dengan kuat, bisa tegas mengatakan kepada iblis, "Tidak." Saat iblis berkata, "Gak apa-apa, contek aja sedikit, ibu guru kan gak tahu." Tapi karena kita rajin baca Alkitab, rohani kita menjadi kuat. Kita bisa bilang, "Tidak, saya tidak mau mencontek." Terus apa lagi ya? Saat iblis bilang, "Gak apa-apa, ambil aja bukunya, teman kamu lagi gak lihat tuh." Iblis membujuk kita untuk mencuri. Nah, karena kita rohani kita kuat, kita bisa melawan godaan iblis dengan mengatakan tidak. Dengan kita selalu berkata tidak, tidak, tidak kepada godaan iblis, maka hidup kita menjadi bebas dari dosa. Kehidupan kita tidak berdosa. Kalau kehidupan kita tidak berdosa, berarti kita bisa datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita semuanya harus rajin mendengarkan firman Tuhan, harus rajin membaca Alkitab, harus rajin datang ke sekolah minggu. Kalian memiliki kesempatan, memiliki sarana yang cukup untuk mendengarkan firman Tuhan seperti pagi ini. Maupun kalian semua punya handphone, mungkin kalian punya sambungan internet yang baik, kita harus menghargainya. Karena kalian tahu nggak semua anak-anak itu bisa mendengarkan firman Tuhan dengan mudah. Ada tempat yang sangat jauh, yang terpencil, di sana tidak ada Alkitab, di sana tidak ada handphone, di sana tidak ada jaringan internet, sehingga mereka sama sekali tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau kalian memiliki Alkitab, kalian memiliki handphone dengan sambungan internet yang baik, kalian harus menghargainya untuk kalian rajin beribadah sekolah minggu. Kalian bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan juga kalau kalian punya Alkitab di rumah kalian masing-masing,
Jangan hanya ditaruh di dalam lemari, tapi kalian harus menghargai dengan apa? Membaca Alkitab setiap hari. Dan juga kalian harus rajin menghafalkan ayat. Setiap minggu dikasih tugas dan ayat hafalan. Ayo, siapa yang belum mengumpulkan tugas dan menghafalkan ayat? Kakak harap kita semua mau belajar untuk menghafalkan firman Tuhan ya. Untuk apa sih Kak fungsinya? Firman Tuhan yang kita hafalkan itu suatu saat berguna buat kehidupan kita. Saat tadi iblis menggoda kita untuk melakukan dosa, tapi firman Tuhan pernah mengatakan jangan berbohong. Kita ingat firman Tuhan yang sudah kita hafalkan sehingga kita dapat menjadi kuat dalam menolak segala godaan iblis. Nah, kakak punya ayat hafalan. Kita mau mengayat hafalan di minggu depan dalam Mazmur 119 ayat 11. Ingat baik-baik ya. Mazmur 119 ayat 11. Bunyinya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Mazmur 119 ayat 11. Pendek banget kan ayat Alkitabnya? Kakak harap kita semua bisa menghafalkan firman Tuhan ya, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang kuat menghadapi godaan iblis dan kita dapat melakukan firman Tuhan setiap hari. Ya, kita semua sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya kita dapat melakukan firman Tuhan. Semuanya tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya pribadi Roh Kudus mau menolong kehidupan kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kami lakukan bukan hanya kami dengar, namun juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan pribadi kami pribadi yang rajin dalam beribadah kepada Tuhan, membaca Alkitab, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya selamat hari Minggu. Tuhan Yesus